Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odenisa Ramacianti dengan NIM 2105005 kelas H dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan memaparkan tugas dari cybercrime dan cyberlaw, yaitu contoh dari jenis-jenis cybercrime. Sebelum kita masuk ke contoh tersebut, kita ketahui dulu apa itu cyberspace, cybercrime, dan cyberlaw. Cyberspace atau ruang cyber adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Kemudian ada cybercrime atau kejahatan cyber. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Kemudian ada cyberlaw atau hukum cyber. Cyberlaw adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi seperti aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Selanjutnya di sini kita masuk ke jenis-jenis kejahatan cyber. Pertama ada pencurian identitas atau identity theft. Contohnya seseorang mencuri informasi pribadi seseorang seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Kemudian ada phishing, contohnya melakukan pengiriman email atau pesan palsu yang mengecoh korban untuk membagikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Selanjutnya ada malware atau perangkat lunak berbahaya, contohnya virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi atau merusak sistem. Kemudian ada ransomware. Dan di sini ada peretasan atau hacking, contohnya pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak sistem. Kemudian ada serangan DDoS, contohnya sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna sahnya. Kemudian ada pencurian kekayaan intelektual, contohnya mencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. Kemudian ada pemalsuan atau forgery. Kemudian pornografi anak atau child pornography. Contohnya menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak yang merupakan tindakan ilegal. Kemudian ada cyberbullying atau pelecehan di dunia maya. Contohnya menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirim pesan atau konten merendahkan. Kemudian ada penyebaran informasi palsu atau disinformasi. Contohnya menyebarkan berita palsu atau informasi palsu untuk mempengaruhi opini publik atau menciptakan ketidakpercayaan. Kemudian ada peretasan email, contohnya meretas akun email seseorang untuk mencuri informasi. Kemudian pengintaian, contohnya negara atau kelompok rahasia mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain, seperti perusahaan atau pemerintah. Kemudian ada penggelapan, contohnya mengancam untuk merilis informasi rahasia atau merusak reputasi korban jika tidak diberikan uang tebusan. Kemudian ada kejahatan keuangan online, contohnya menipu korban untuk mengirim uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak sah. Kemudian ada pelanggaran privasi atau privacy invasion. Contohnya, mereka atau memonitor aktivitas pribadi seseorang tanpa sepengetahuannya. Kemudian ada pencurian akses. Contoh, mencuri kata sandi atau mencoba masuk ke akun atau sistem komputer tanpa izin. Kemudian ada kejahatan seksual. Contohnya, menggunakan internet untuk mencari atau merayu seseorang baik dewasa maupun anak-anak di bawah umur untuk tujuan seksual. Kemudian ada pemerasan online atau online blackmail. Contohnya, mengancam untuk mengungkapkan rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku.
Dan kemudian ada kejahatan sumber daya komputer. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari jenis-jenis cybercrime. Yang pertama ada contoh kasus pencurian identitas. Polisi tangkap pelaku pencurian identitas untuk pinjaman. Kasus kejahatan pencurian identitas atau menggunakan data orang lain dalam mengajukan pinjaman dana daring atau online diungkap tim Subnet 2 Cybercrime pada Polda Kalimantan Barat. Tersangka yakni Rusdi Hardanto, 36 tahun, dengan korban sekitar 80-an, warga dan perusahaan berbasis aplikasi penyedia layanan pesawat serta hotel yang memiliki fasilitas pay later. Modus tersangka yakni dengan mengumpulkan fotokopi KTP dan foto pemilik KTP hingga terkumpul sebanyak 80 buah sepanjang Maret sampai Mei 2019. Para korban ini merupakan warga komplek Yuka Pontianak Barat, 40 orang. Warga Sungai Rangas 20 orang dan Palenam 20 orang. Contoh kedua yaitu wanita 24 tahun dipenjara 66 bulan atas pencurian identitas senilai 51,5 miliar. Polisi Federal Australia mengumumkan seorang wanita berusia 24 tahun dari Melbourne yang ditangkap pada 2019 karena perannya dalam kejahatan pencurian identitas berskala besar dijatuhi hukuman 66 bulan atau 5 tahun 5 bulan penjara. AFP menangkap wanita itu ketika dia berusia 21 tahun di Bandara Melbourne sebagai bagian dari penyelidikan dengan nama sandi Operasi Beat dan menjalankan surat perintah penggeledahan di kediamannya. Investigasi lebih lanjut terungkap dari file yang ditemukan pada perangkat sitaan, di mana tersangka terbukti membeli identitas individu asli yang dicuri dari dark web. Aksi itu dilakukan dengan menggunakan kartu SIM yang terdaftar secara curang dan akun email palsu untuk melakukan pengambil alihan identitas. Kasus ketiga yaitu Renaldi, korban pencurian identitas pesimistis. Undang-Undang Perlindungan Data berpihak kepadanya. Renaldi Bosito, 48 tahun, berharap besar ada perlindungan dan bantuan terhadap dirinya sebagai korban pencurian data nomor induk kependudukan atau NIK dan identitas oleh oknum tidak bertanggung jawab. Oknum tidak bertanggung jawab menggunakan identitas dan NIK Renaldi untuk mengajukan aplikasi pinjaman di 2 perusahaan keuangan digital atau bank digital. Contoh selanjutnya yaitu contoh kasus phishing. Kasus pertama adalah operator platform phishing di Indonesia berhasil terbongkar. Penangkapan libatkan Interpol. Platform phishing yang dikenal dengan nama 16 Shop dilaporkan telah berhasil dibubarkan. Operator dan 2 orang fasilitatornya telah ditangkap di Indonesia. Untuk diketahui, platform PAS menjual peralatan phishing pada peretas yang hendak menyerang pengguna internet lewat penipuan melalui email. Lewat kenal tersebut, korban biasanya menerima email dengan lampiran file PDF atau tautan yang diarahkan ke situs lain. Nantinya di situs tersebut korban akan diminta identitas pribadinya seperti informasi kartu kredit atau data pribadi lainnya. Informasi yang dicuri itu kemudian bisa dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab untuk menguras uang dari para korban. Phishing juga dianggap sebagai salah satu bentuk ancaman cyber paling lazim sedunia. Bahkan, diperkirakan 90% aksi pembobolan data berkaitan dengan serangan phishing yang berhasil dilakukan sehingga menjadikannya sebagai sumber aksi utama atas pencurian data, kredensial, dan informasi pribadi para korban. Kasus kedua yaitu waspada penipuan modus phishing dengan meniru website Bank BNI.
Waspada penipuan modus phishing dengan meniru website Bank BNI. Phishing sendiri adalah penipuan online dilakukan melalui email, link website, atau telepon palsu yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya untuk mencuri informasi dan data pribadi seseorang termasuk password. Polisi pun menangkap AF alias ERR alias R 25 tahun yang membuat tiruan website Bank BNI. Caranya membuat skrip phishing berisi prompt pengisian data nasabah menggunakan perangkat telepon genggam dan laptop. Ketika mengklik link tersebut akan diarahkan ke website yang menyerupai website resmi milik Bank BNI. Kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ades Safri Sumanjutak dalam keterangan tertulis Jumat 1/9/2023. Kasus selanjutnya, tipu Facebook dan Google sebesar 1,7 triliun rupiah. Pria ini diancam penjara 30 tahun. Di era digital seperti sekarang bahkan raksasa teknologi macam Google dan Facebook pun bisa menjadi korban penipuan dengan teknik phishing via email. Kejahatan tersebut dilakukan oleh Evaldas Ramasauksas, seorang pria 50 tahun warga Lithuania, yang mengaku bersalah telah melakukan penipuan terhadap Google dan Facebook. Ramasaukas menggasak dana 23 juta dolar Amerika Serikat dari Google pada 2013, lalu berlanjut mencuri 28 juta dolar Amerika Serikat dari Facebook pada 2015. Total uang yang dibawa kabur oleh dia pun mencapai 121 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Ramasaukas ditangkap dan diekstradisi ke New York, Amerika Serikat pada Agustus 2017. Dia terancam hukuman penjara hingga 30 tahun akibat kejahatannya. Vonis Ramasaukas akan diumumkan pengadilan pada 24 Juli mendatang. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus malware. Kasus pertama, serangan spyware bernama WannaCry pada tahun 2017. Kasus serangan malware paling merusak dan mematikan pertama adalah serangan spyware bernama WannaCry pada tahun 2017. Spyware ini menyerang rumah sakit dan banyak pabrik seluruh dunia. Serangan WannaCry juga sangat masif. Dalam empat dari penyebaran serangan WannaCry telah melumpuhkan lebih dari 200.000 komputer di 150 negara, termasuk perusahaan pesawat yaitu Boeing. Jika ditotal kerugian gara-gara ransomware WannaCry sendiri berkisar antara 4 sampai 8 miliar US dollar atau sekitar 112,9 miliar rupiah. Ada tanda khusus sebuah komputer telah teridentifikasi virus ransomware WannaCry. Tanda yang paling kentara adalah munculnya pop-up window yang berisi pesan bahwa data pemilik komputer telah dienkripsi. Untuk membukanya, maka pemilik harus membayar tebusan dengan ditentukan oleh peretas. Kasus ini pun menjadi perbincangan masyarakat global. Kasus selanjutnya ada hacker Korea Utara menyamar jadi perekrut Meta di LinkedIn untuk waspada dengan mudah tergiur lowongan kerja. Hacker Korea Utara menyamar sebagai perekrut perusahaan induk Facebook, Meta, untuk mengelabui pengguna agar bisa menyuntik malware di komputer mereka. Melansir PC Magazine, Sabtu 20 September 2023, peretasan ini ditemukan oleh penyedia antivirus Aset. Perusahaan ini telah menyelidiki pelanggaran pada tahun 2022 di perusahaan kedirgantaraan Spanyol. Aset melacak penyusupan tersebut ke akun yang dikendalikan peretas di LinkedIn.
tersangka peretas Korea Utara menghubungi beberapa karyawan di perusahaan dirgantara Spanyol menggunakan LinkedIn Messaging. Menyamar sebagai perekrut Meta, penyerang menggunakan tawaran pekerjaan untuk menarik perhatian dan kepercayaan target. Kata Aset, peretas mengirimkan tantangan atau kuis pengkodean kepada calon karyawan Meta. Dengan demikian, mereka dapat menunjukkan keterampilan pemrograman mereka. Contoh kasus selanjutnya adalah contoh kasus ransomware. Kasus pertama yaitu pada 2 Juli 2021, Keisha mengumumkan sistemnya telah diserang ransomware. Pada 2 Juli 2021, Keisha mengumumkan sistemnya telah diserang ransomware. Keisha merupakan perusahaan yang menyediakan solusi teknologi untuk perusahaan lain. Serangan tersebut membuat efek domino pada perusahaan yang ditandatangani Keisha. Kaseya. Serangan ransomware ke sistem Kaseya berdampak pada 1.500 perusahaan yang terdapat di berbagai negara. Penjahat cyber bernama Revil mengaku bertanggung jawab atas serangan itu dan meminta uang tebusan ribuan hingga jutaan dolar Amerika Serikat. Tidak diketahui secara pasti berapa banyak tebusan yang dibayar para perusahaan, tetapi Revil meminta tebusan ke Kaseya senilai 70 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1 triliun rupiah jika menggunakan nilai kurs saat ini dalam bentuk Bitcoin. Kasus selanjutnya ada kasus Travelex. Pada sekitar awal 2019, perusahaan penukaran mata uang asing yang berbasis di London, Travelex, terkena serangan dari grup peretasan spesialis ransomware. Peretas berhasil mencuri data pelanggan sebesar 5 GB. Data itu termasuk data tanggal lahir pelanggan, informasi kartu kredit, informasi asuransi, dan sebagainya. Untuk mengatasi serangan ini, Travelex sampai menghapus website miliknya yang terdapat di 30 negara. Layanan pelanggan uang tebusan sebesar 6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 88 miliar rupiah. Setelah negosiasi, Travelex akhirnya membayar 2,3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 34 miliar rupiah untuk mendapatkan kembali datanya. Kasus selanjutnya ada perusahaan pengelola pipa penyalur minyak sulingan di Amerika Serikat, Colonial Pipeline. Serangan ransomware terbesar juga bisa dilihat pada kasus perusahaan pengelola pipa penyalur minyak sulingan di Amerika Serikat, Colonial Pipeline. Pada 7 Mei 2021, operasi Colonial Pipeline sempat berhenti selama berhari-hari. Operasi itu terhenti karena grup peretas bernama DarkSide menyerang sistem Colonial Pipeline menggunakan ransomware. Serangan ini memiliki dampak yang signifikan karena wilayah operasi Colonial Pipeline luas. Wilayah operasi Colonial Pipeline mencakup lebih dari 5.500 mil dan mengangkut lebih dari 100 juta galon bahan bakar setiap hari. Terhentinya operasi karena serangan ransomware membuat pasokan bahan bakar terganggu dan harganya meningkat. Contoh kasus selanjutnya ada peretasan atau hacking. Kasus pertama yaitu Jim Govedi meretas satelit. Pakar teknologi kenamaan asal Indonesia, Lim Govedi, mengaku pernah berhasil meretas dua satelit Indonesia dan Cina. Ia melakukan atas perintah seorang klien. Dalam wawancara dengan Deucewell, Jim menyebutkan ia berhasil menggeser dan mengubah orbit satelit. Saat itu, klien pemilik satelit memang tengah meminta Jim untuk menguji keamanan sistem yang dimiliki. Hebatnya, Jim tidak pernah menempuh pendidikan ilmu komputer atau sejenisnya. Seluruh kemampuan tersebut ia pelajari secara autodidak
Saat itu ia sudah sering berkeliling dunia menghadiri acara tentang cyber security. Selanjutnya peretasan situs KPAI. Situs web Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI juga tidak luput dari peretasan. Kasus ini terjadi setelah KPAI meminta pemerintah memblokir beberapa game tertentu. Menurut KPAI, terdapat game yang mengandung unsur kekerasan dan seksualitas sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak. Tentu pernyataan ini mengalami penolakan dari berbagai pihak. Puncaknya, situs dark web KPI diretas oleh seorang hacker bernama Skeptics. Ia mengganti situs KPAI dengan sebuah pesan yang memperingatkan KPAI untuk memperbaiki keamanan situsnya sebelum berbicara soal game. Atas kasus ini, KPAI melapor ke pihak berwajib, namun sehingga kini kelanjutannya kasus tersebut tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Kasus selanjutnya ada perang hacker Indonesia dan Australia. Tahun 2013 lalu, kelompok Anonymous Indonesia melancarkan serangan peretasan ke situs-situs Australia. Puluhan situs pun berhasil dibuat down saat itu. Pemicunya adalah isu spionase Badan Intelijen Australia terhadap Presiden kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, dan sejumlah petinggi negara lain. Pada tahun 2009, tindakan spionase ini diungkap mantan pegawai National Security Agency Edward Snowden. Para hacker Indonesia pun menjadikan situs-situs bisnis dan pemerintahan Australia sebagai target peretasan. Bahkan situs web resmi Badan Intelijen Australia sempat tumbang selama beberapa saat. Tidak lama sekelompok orang yang mengaku sebagai Anonymous Australia melancarkan serangan balik. Hasilnya situs-situs milik KPK, Polri, Garuda Indonesia juga sempat dibuat down. Contoh kasus serangan DDoS. Yang pertama ada Yogyakarta terhadap website Kaksus di tahun 2008. Contoh serangan DDoS yang pernah terjadi adalah serangan yang dilakukan oleh Yogyakarta terhadap website Kaksus di tahun 2008. Serangan ini dilangsungkan pada tanggal 16 sampai dengan 17 Mei 2008. Serangan yang dilakukan oleh Yogyakarta ini membuat situs Kaksus tidak bisa diakses dan juga shortword. Penyerangan ini bisa menyebabkan server yang sudah dibuat harus dikunci oleh pihak administrator Kaksus. Karena hal ini berlangsung cukup lama, maka administrator Kaksus terpaksa mematikan server. Serangan ini adalah balasan dari komunitas Yogyakarta terhadap Kaksus yang dicela di forum tersebut. Akhirnya pertikaian bisa diselesaikan dengan melakukan tanda tangan memorandum online agar bisa menyudahi pertikaian di antara Kaksus dan Yogyakarta. Berkaca pada pengalaman yang sudah terjadi kepadanya, ini Kaksus meluncurkan server baru yang dilengkapi dengan pengamanan data yang lebih tangguh dan siap menghadap berbagai macam serangan berbagai pihak. Kasus selanjutnya adalah serangan DDoS terhadap situs DPR RI. Website resmi DPR RI, dpr.go.id pada 8 Oktober tahun 2020 lalu sempat error dan tidak bisa diakses. Situs menampilkan halaman putih dengan pesan "An error occurred while processing your request." Setelah ditelusuri, serangan tersebut dikategorikan sebagai DDoS, yaitu tindakan membanjiri lalu lintas pada suatu server atau sistem secara terus-menerus sehingga server tidak mampu mengatur trafik dan down. Ternyata metode ini dimanfaatkan hacker untuk memasuki website dan melangsungkan device. Ketika situs bisa kembali diakses, pengunjung akan melihat perubahan pada nama situs DPR. Aksi itu sering ramai di Twitter karena sejumlah akun diketahui sempat
mengunggahnya perubahan itu di media sosial. Sebagai penanganan, DPR berkoordinasi dengan Telkom dan Mabes Polri untuk menghalau peretasan. Kasus selanjutnya ada serangan distributed denial of service terbesar di Microsoft. Microsoft mengklaim sukses mengatasi serangan DDoS terbesar di Agustus lalu. Tercatat volume serangannya mencapai 2,4 Tbps. Ini adalah serangan DDoS terbesar yang pernah tercatat. Targetnya adalah konsumen Azure di Eropa dan volumenya 140% lebih tinggi dibanding serangan DDoS terbesar yang sebelumnya pernah dihadapi Microsoft. Bahkan lebih besar dibandingkan serangan DDoS terhadap Amazon Web Services pada tahun 2020 lalu yang volume serangannya mencapai 2,3 Tbps pada puncaknya. Demikian dikutip Detiknet dari The Fake Rabu 13 Oktober 2021. Menurut Microsoft, serangan ini berlangsung selama 10 menit dengan puncak serangan yang berlangsung singkat yaitu dengan volume 2,4 Tbps, 0,55 Tbps, dan 1,7 Tbps. Serangan DDoS biasanya dipakai untuk memaksa sebuah situs atau layanan menjadi offline, yaitu lewat lalu lintas data yang sangat tinggi sampai servernya tidak bisa menampung. Contoh selanjutnya ada pencurian kekayaan intelektual. Kasus pertama yaitu kasus Prayoga dan Brahmana. Prayoga adalah seorang desainer yang sedang berkuliah di Institut Teknologi Bandung Fakultas Desain Komunikasi Visual dan menjadi anggota Asosiasi Desain Grafis Indonesia atau ADGI. Prayoga memasarkan karya-karya dan jasa membuat karya desain grafisnya melalui dunia maya atau internet, salah satunya melalui link tersebut. Pada tanggal 29 Agustus 2008, Prayoga mendapatkan laporan dari ADGI bahwa karya desain grafisnya digunakan seseorang dalam blog di website https wordpress.com dan diakui sebagai ciptaan dan seseorang warga negara India yang beridentitas Brahmana. Karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara di-download dari website kreatifprofesional.com tanpa izin Prayoga. Kasus selanjutnya ada kasus PT Nirwana Arvindo Mahaputra dengan Hairo. PT Nirwana Arvindo Mahaputra adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang desain grafis. Perusahaan ini memasarkan dan memperdagangkan karya dan jasanya sebagai nasional maupun internasional. Melalui pemasaran secara langsung maupun melalui media internet, pada tanggal 21 Januari 2008, PT Nirwana membuat dan mendaftarkan website perusahaan di http www.nirwanaarvindomahaputra.com dan melakukan upload karya-karya desain grafisnya dalam website tersebut. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2008, PT Nirwana mengetahui dari salah seorang pegawainya bahwa salah satu karya desain grafis mereka telah digunakan seseorang dalam web pages di website http www.devvianta.com dan diakui sebagai ciptaan dari seseorang berkebangsaan Thailand yang beridentitas Hairo. Karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara di-download dari website perusahaan PT Nirwana tanpa izin. Kasus selanjutnya ada PT Idea File Indonesia berlokasi di Jalan Burangrang nomor 34 Bandung, Jawa Barat, Indonesia. PT Idea File Indonesia berlokasi di Jalan Burangrang nomor 34 Bandung, Jawa Barat, Indonesia adalah perusahaan yang sedang berkembang dan bergerak dalam bidang desain grafis dan desain multimedia. Perusahaan ini menciptakan desain dengan isi dan konteks yang kuat, menciptakan produk-produk atau desain yang indah dan tiap kliennya ditandatangani dengan detail dan teliti. Karya desain grafis PT Idea File Indonesia bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Perusahaan ini memasarkan dan memperdagangkan jasanya secara nasional dan internasional melalui pemasaran secara langsung maupun melalui media internet agar karya
Desain grafisnya dikenal dan digunakan secara internasional melalui http www.alliance.com. PT Idea Files Indonesia memasarkan karya-karya desain grafisnya di dunia maya atau internet. Dalam website ini, PT Idea Files Indonesia dihubungkan dengan para pembeli karya desain grafis atau pembeli jasa untuk membuat desain grafis. Dalam website ini, PT Idea Files Indonesia diharuskan mengupload katalog yang berisi karya-karya desain grafis agar para pembeli bisa melihat hasil-hasil karya yang diciptakan oleh perusahaan. Salah satu katalog yang diupload di internet pada tanggal 13 Juli 2008, PT Idea Files Indonesia mendapatkan laporan dari www.alliance.com bahwa katalog berisi karya-karya desain grafis digunakan tanpa izin oleh pihak Medians dalam website alliance.com, dan lambang The Idea File diubah menjadi lambang Medians, sehingga katalog tersebut berhasil menarik para pembeli jasa membuat karya desain grafis untuk membeli karya dan jasa Medians. Bahkan Medians berhasil menjual salah satu karya desain grafis dalam katalog tersebut. Kasus selanjutnya yaitu pemalsuan atau forgery. Kejahatan kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online di Yogyakarta. Polri Yogyakarta menangkap 5 kader yang mengamankan barang bukti bernilai puluhan juta yang didapat dari merchant luar negeri. Begitu juga dengan yang dilakukan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung, Boy alias Sam. Akibat perbuatannya selama setahun, beberapa pihak di Jerman dirugikan sebesar 15.000 diem atau sekitar 70 juta rupiah. Para kader beberapa waktu juga menyadap data kartu kredit dari 2 outlet pusat perbelanjaan yang cukup terkenal. Caranya, saat kasir menggesokkan kartu pada waktu pembayaran, pada saat data berjalan ke bank-bank tertentu, itulah yang data dicuri. Akibatnya banyak laporan pemegang kartu kredit yang mendapatkan tagihan terhadap transaksi yang tidak pernah dilakukan. Modus kejahatan ini adalah penyalahgunaan kartu kredit oleh orang-orang yang tidak berhak. Motif kegiatan dari kasus ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan si penyerang dengan sengaja menggunakan kartu kredit milik orang lain. Kasus cybercrime ini merupakan jenis charging. Sasaran dari kasus ini termasuk ke dalam cybercrime menyerang hak milik atau against property. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pribadi atau against person. Kasus selanjutnya, data forgery pada e-banking BCA. Pada tahun 2001 internet banking diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online yaitu satunet.com yang bernama Steven Hardianto. Anehnya, Steven ini bukan insinyur elektro atau informatika, melainkan insinyur kimia. Ide ini timbul karena Steven juga pernah salah mengetikkan alamat website. Kemudian dia membeli domain-domain internet dengan harga sekitar 20 US dollar yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA. Kemudian dia membeli domain-domain internet dengan harga sekitar 20 US dollar dan menggunakan nama dengan memungkinkan orang-orang salah mengetik dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA. Kasus selanjutnya yaitu Instagram. Pemalsuan Instagram telah terdeteksi dengan file Androidos SMS Boxes. Berawal dari analisis kami, malware akan meminta user agar diizinkan untuk mengirimkan permintaan dengan menggunakan nomor pendek untuk mengaktifkan aplikasi. Pada kenyataannya, malware jenis ini mengirimkan pesan ke nomor tertentu. Aplikasi palsu ini juga menghubungkan ke situs tertentu agar memungkinkan beberapa file lainnya untuk diunduh ke perangkat.
Modusnya sangat sederhana. Penjahat cyber memfotokopi tampilan website Instagram aplikasi foto yang seolah-olah milik Facebook Instagram. Seketika saat Anda mulai mendownloadnya, maka malware pun akan masuk ke dalam ponsel. Tujuannya dengan meminta user agar diizinkan untuk mengirimkan permintaan dengan menggunakan nomor pendek untuk mengaktifkan aplikasi. Pada kenyataannya, malware jenis ini mengirimkan pesan ke nomor tertentu. User disarankan untuk berhati-hati dan waspada sebelum mengunduhnya dari Android apps, terutama beberapa hosted yang merupakan pihak ketiga dari aplikasi tersebut. Kasus selanjutnya ada pornografi anak. Yang pertama ada penyebaran materi pornografi anak. Kepolisian daerah di Yogyakarta mengungkap kasus penyebaran materi pornografi anak melalui media sosial. Dalam kasus itu, polisi melakukan sekitar 3.800 video dan foto yang disebarkan melalui grup medsos dan aplikasi percakapan. Polisi pun memburu 10 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY Komisaris Besar Roberto Gomgom Menorong Pasaribu menyatakan kasus ini berasal dari laporan warga desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, DIY 21 Juni 2022. Laporan itu menyebut ada 3 anak perempuan berusia 10 tahun yang menghubungi seseorang tidak dikenal melalui video call atau panggilan video. Kasus selanjutnya ada tersangka kasus video porno anak tertangkap. Komisi 8 DPR RI meminta Polda Jawa Barat telah berhasil mengungkap kasus video porno yang melibatkan seorang bocah dan perempuan. Para pelaku pembuatan video tersebut juga ditangkap dan dimintai keterangan. Dengan diungkapnya kasus ini, anggota Komisi 8 DPR RI meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku. Salah satu anggota Komisi 8 DPR RI, Deng Ishak, mengungkapkan bahwa perlindungan anak di Indonesia masih kurang maksimal. Ia juga meminta aparat hukum untuk segera menindak tegas para pelaku pornografi yang melibatkan anak-anak. Jika perlu, pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Kemudian ada kasus pornografi anak berbasis cyber. Pornografi melalui media digital kembali terkuak. Hari ini Polda Metro Jaya dalam konferensi pers bersama Asde Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi dari Kementerian menjelaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kak Seto dan Ketua KPAI menjelaskan kronologi pengungkapan kasus pornografi anak melalui Skype yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selanjutnya contoh kasus dari cyberbullying. Yang pertama adalah kasus Brandly Vela, remaja Malang ini terpaksa menembak dadanya sendiri karena terus-menerus dikirimi teks kasar oleh berandungnya. Pada tahun 2016 lalu, remaja 18 tahun asal Texas Brandly Vela memutuskan menembak dadanya sendiri karena tidak tahan dibully terus-menerus lewat pesan-pesan kasar yang dia terima di ponselnya. Ayah Brandly mengatakan kalau tukang bully ini memakai aplikasi yang sulit dilacak. Sebelum bunuh diri, Brandly sempat memberitahu ke keluarganya kalau dia pengen mati. Saat keluarganya pulang, Brandly masih hidup, tapi pistol sudah ditodongkan ke dadanya. Kakaknya memohon agar Brandly tidak melakukan bunuh diri. Saat kakaknya memanggil orang tuanya, ia mendengar bunyi senjata dari kamar. Brandly pun ditemukan sudah tidak bernyawa. Kasus selanjutnya ada korban cyberbullying selama setahun, pelaku ternyata ibu sendiri. Kendra Gail Licari melakukan tindakan yang membuat publik tak habis pikir. Wanita asal Michigan, Amerika Serikat ini didakwa setelah diduga melecehkan putri sendiri dan kekasih putrinya secara online menggunakan identitas palsu. Kendra dituntut dengan 2 tuduhan, yakni menguntit anak di bawah umur dan menghalangi pengadilan. Keduanya merupakan tindakan pidana berat dengan hukuman maksimal 5 tahun. Ia juga dituntut dengan tuduhan menggunakan komputer untuk melakukan tindak kriminal kejahatan yang dapat dipidana
dengan hukuman 10 tahun penjara. Wanita 42 tahun ini telah ditahan pada Senin 19 Desember 2022 dan dibebaskan dengan jaminan dijadwalkan mengikuti presiden kembali pada 29 Desember 2022. Kasus selanjutnya yaitu dibully karena rambut pink, wanita di Cina bunuh diri. Cyberbullying kembali menyerang korban. Seorang wanita asal Cina bunuh diri diduga karena terus-menerus dibully tentang penampilannya. Wanita bernama Zheng Liua tersebut dikenal sebagai gadis berambut pink di sosial media. Zheng Liua menjadi korban cyberbullying pada Juli 2022 setelah dia mengunggah foto dan video dirinya dengan bangga memperlihatkan surat penerimanya di sekolah pasca sarjana. Dalam unggahan itu juga tampak kakaknya yang terbaring di tempat tidur. Sang kakek telah dirawat di rumah sakit selama 9 bulan. Unggahan wanita 23 tahun itu dibanjiri komentar tentang rambutnya yang dicat pink. Komentar itu muncul di berbagai platform media sosial Cina seperti Douyin, Weibo, dan Xiaohongshu. Selanjutnya contoh kasus penyebaran informasi palsu atau disinformasi. Kasus pertama, tidak benar Indonesia jadi negara dengan kasus COVID-19 terbanyak. Beredar di aplikasi percakapan WhatsApp, kondisi terakhir pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia saat ini adalah terbanyak peringkat pertama dunia. Faktanya, pesan berantai yang menyebut Indonesia sebagai negara nomor 1 penderita COVID-19 adalah tidak benar. Menurut WHO, Amerika Serikat menjadi negara terbanyak melaporkan kasus positif COVID-19. Kasus selanjutnya ada Tiongkok dan Rusia tidak diwajibkan vaksin COVID-19 ke warganya. Beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp sebuah video yang berasal dari TikTok berisi informasi bahwa vaksin merupakan sesuatu yang membahayakan bagi masyarakat termasuk di Indonesia. Secara spesifik, video berdurasi 2 menit 54 detik itu juga menyebutkan Tiongkok dan Rusia tidak mewajibkan untuk memberikan vaksin ke negaranya. Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa Tiongkok dan Rusia, negara dipimpin Vladimir Putin, tidak mewajibkan vaksin adalah salah faktanya. Dua negara ini mendorong dan bahkan mewajibkan vaksin untuk warganya. Pertama, Tiongkok. Pemerintah di sejumlah daerah Tiongkok mewajibkan vaksin COVID-19 untuk masuk ke tempat umum, bahkan vaksin juga menjadi syarat wajib anak masuk sekolah. Berdasarkan data yang dihimpun Johns Hopkins pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 10:25 waktu Indonesia Barat, sebanyak 15,98% warga diberikan dan lebih dari 223 juta orang yang telah divaksinasi sepenuhnya alias 2 dosis kedua. Rusia, Presiden Vladimir Putin mengaku dirinya telah disuntik vaksin Sputnik V. Putin juga mendorong warganya agar divaksin. Selanjutnya ada CNN Indonesia menawarkan hadiah agar warga bersedia divaksin. Beredar sebuah unggahan pada media sosial Facebook terkait pemberitaan media CNN Indonesia. Unggahan tersebut menampilkan beberapa foto judul berita di CNN Indonesia terkait pemberian hadiah bagi warga yang telah divaksin. Pada unggahan foto tersebut tertera beberapa macam hadiah yang ditawarkan seperti ponsel, promo belanja, beras, dan ayam. Di samping itu juga disertai dengan narasi yang menyatakan bahwa hadiah-hadiah tersebut ditawarkan oleh pihak CNN Indonesia. Berdasarkan penurunan fakta, CNN Indonesia memberitakan pemberian hadiah bagi warga yang telah divaksin. Hadiah itu sendiri ditawarkan oleh kepolisian dan pihak kecamatan yang di beberapa daerah yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah ponsel yang ditawarkan oleh pihak kepolisian Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kemudian hadiah promo belanja ditawarkan oleh pihak kepolisian di Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan, serta hadiah ayam yang ditawarkan oleh pihak kecamatan di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian contoh kasus peretasan email. Pertama, peretasan
58,8 miliar usai bajak email perusahaan ventilator. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan terkait dengan pembelian ventilator dan monitor virus corona atau COVID-19 oleh sindikat internasional yang sudah meraup keuntungan hingga 58,8 miliar. Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan kasus ini dilakukan dengan modus peretasan surat elektronik atau email yang menjadi media komunikasi antara penjual dan pembeli. Modus bisnis email compromise atau hacking email yaitu dengan cara membypass komunikasi email antara perusahaan Italia dengan perusahaan Cina, kata dia dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Senin. Selanjutnya ada peretasan email Sony Pictures Entertainment. Seorang hacker asal Korea Utara atau Korut yang diduga berada di balik serangan ke Sony Pictures, serangan ransomware, WannaCry, dan pencurian cyber dan di Bangladesh Bank disebut dalam tuntutan kriminal yang diungkap pada hari Kamis tanggal 6 September 2018. Kementerian Keuangan menghukum pria tersebut beserta identitas Korut yang memperkerjakannya. Hacker bernama Park Jin-hyuk itu juga diduga mencoba meretas proyek sistem pertahanan THAAD missile milik Lockheed Martin yang saat ini dikerahkan di Korea Selatan atau Korsel. Kasus selanjutnya adalah tindak pidana cyber dengan modus operasi business email compromise atau BEC. Yogyakarta Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Jawa berhasil mengungkap tindak pidana cyber dengan modus operasi business email compromise atau BEC. Kasus ini bermula dengan adanya dugaan akses ilegal berupa peretasan terhadap surel atau email milik perusahaan PT Pagilaran dengan menggunakan untuk korespondensi kegiatan usaha perusahaan korban dengan pihak lain di luar negeri. Di Reskrimsus Polda DIY AKBP Roberto Gomgom mengatakan bahwa pelaku mengubah isi surat elektronik seolah-olah asli dengan tujuan mengalihkan pembayaran uang ke rekening yang sudah dipersiapkan pelaku. Sindikat kejahatan ini melibatkan beberapa pihak dan bersifat jaringan internasional. Kejahatan cyber ini dikenal dengan nama modus operandi business email compromise atau BEC. Contoh kasus selanjutnya yaitu pengintaian atau espionage. Kasus pertama ada Operasi Aurora. Salah satu contoh kasus espionase dunia maya yang terkenal terjadi pada tahun 2009. Pertama kali dilaporkan oleh Google ketika perusahaan melihat serangan yang terus-menerus terhadap pemegang akun email tertentu, yang kemudian diketahui milik para aktivitas HAM di Cina. Setelah mengungkapkan serangan itu, 20 perusahaan ternama mengaku terkena dampak serangan spionase ini, termasuk Adobe dan Yahoo. Riset dari Organisasi Keamanan Cyber MCAV menjelaskan bahwa Aurora merupakan bagian dari filepath pada machine attacker yang diserang dalam 2 binary malware. Terkait serangan tersebut, tujuan utama serangan ini untuk mendapatkan akses dan memodifikasi repository source code. Kasus kedua ada spionage Barack Obama dan McCain. Kasus spionage lainnya dialami oleh John McCain dan Barack Obama selama kampanye presiden pada tahun 2008. Hacker di China atau Rusia diduga memasang spyware di komputer kedua kabinet presiden ini dan mencuri data sensitif terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Serangan ini pada awalnya dianggap sebagai virus komputer, tetapi kemudian para ahli teknologi menemukan kebocoran file dalam jumlah yang besar. Kemudian ada Titan Rain. Pada tahun 2003 hingga 2005,
Komputer pemerintah Amerika Serikat berada di bawah ancaman yang diatur oleh Peretas militer Cina yang diberi nama Titan Rain. Serangan ini juga diluncurkan terhadap pertahanan Inggris dan Kementerian Luar Negeri yang berlanjut hingga 2007. Kabarnya aksi ini adalah kasus pertama spionase cyber yang dicampur tangani oleh sebuah negara. Para hacker menembus di dalam jaringan komputer menggunakan metode yang baru dan mencoba mencuri informasi sebanyak mungkin. Contoh kasus selanjutnya yaitu penggelapan atau cyber extortion. Kasus pertama yaitu serangan ransomware. Kian gawat, kami diminta uang tebusan $500,000. Microsoft, Amazon, FBI, dan Badan Kejahatan Nasional Inggris bergabung dengan Ransomware Task Force atau RTP dengan memberikan hampir 50 rekomendasi kepada pemerintah. Geng ransomware sekarang secara rutin menyasar ke sekolah dengan rumah sakit. Selanjutnya ada kasus hacker Lockbit minta tembusan 296 miliar rupiah. Lockbit pun meminta uang tebusan agar data BSI dikembalikan dan bisa diakses lagi, namun sampai batas waktu yang ditetapkan yakni pada Selasa 16 Mei 2023 pada waktu Indonesia. BSI dan hacker tampaknya belum mencapai kata sepakat soal tebusan itu. Alhasil, Lockbit dikabarkan telah membocorkan data nasabah PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau BSI di dark web. Kasus selanjutnya ada kasus Kaseya. Kelompok hasil asal Rusia Revil disebut sebagai pelaku serangan ransomware besar-besaran terhadap penyedia layanan kelola GS Limited. Mereka mengklaim telah mengidentifikasi 1 juta sistem yang terkait dalam layanan KSA dan meminta uang tebusan 70 juta US dollar untuk sekitar 1 triliun rupiah dalam bentuk Bitcoin untuk membuka kunci deskripsi. Contoh selanjutnya ada kejahatan keuangan online. Kasus pertama, kasus Bank of Thailand di Bangkok, Thailand. Kasus penipuan digital di sektor keuangan yang bernilai fantastis juga pernah terjadi di Thailand pada Oktober 2021. Laman KR Asia 20 Oktober 2021 menyebut total kerugian yang diderita para korban mencapai 3,9 US dollar atau setara dengan 58,4 miliar rupiah. Angka tersebut diketahui berdasarkan laporan yang diberikan oleh salah satu bank besar dan ternama di negara tersebut atau Bank of Thailand. Kasus selanjutnya yaitu kasus Bank of America Los Angeles. Laura Wall, seorang perempuan di Amerika Serikat, menjadi penipuan sesudah bank besar di negara itu, Bank of America, pada Maret 2022. Akibatnya bank kehilangan uang sebesar 18.000 US dollar atau sekitar 268,73 juta rupiah. Mengutip laman ABC 7 News, Bal awalnya menerima pesan singkat dengan mengatasnamakan pihak bank. Sebenarnya ia sempat mengabaikannya, namun tidak berapa lama ia ditelepon pelaku tersebut untuk menyampaikan maraknya upaya penipuan. Selanjutnya ada kasus OCBC di Singapura. Sebanyak 468 nasabah bank swasta di Singapura OCBC kehilangan uangnya pada 29 Desember 2021. Kerugian korban phishing di Singapura ini mencapai total nominal 8,5 juta US dollar atau 127 miliar rupiah. Lansir laman mothership.sg 31 Desember 2021, para nasabah telah menjadi korban phishing orang tak bertanggung jawab. Penipuan ini bermula ketika nasabah menerima SMS dari pihak yang mengaku sebagai staf bank. Peran singkat itu berisi bahwa rekening bank atau kartu kredit nasabah mengalami masalah. Contoh kasus selanjutnya yaitu pelanggaran privasi. Kasus pertama yaitu kasus data Tokopedia. Kasus kebocoran data milik pengguna Tokopedia sebanyak
91 juta pengguna yang bocor diperjualbelikan. Bahkan kasus lain yang belum lama terjadi yakni tentang kasus kebocoran data pasien BPJS yang mengalami kebocoran data sebanyak 279 juta. Data pasien bocor serta diperjualbelikan di situs forum jual beli ilegal serta masih banyak lagi kasus kebocoran data lainnya. Kasus selanjutnya ada kasus Bjorka hack data presiden. Ulah peretas atau hacker yang menggunakan identitas Bjorka menjadi buah bibir di dunia maya dan dalam beberapa waktu terakhir terkait aksi membobol sejumlah dokumen. Ada sejumlah dokumen yang diklaim diretas oleh Bjorka, antara lain dokumen menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara atau BIN. Kasus selanjutnya ada kasus data Dukcapil. Belum lama ini khalayak dikagetkan kabar pemerintah yang mengizinkan pihak swasta mengakses data pribadi kependudukan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil memberikan akses nomor induk kependudukan atau NIK dan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP kepada swasta yang diajak kerjasama. Data itu diklaim digunakan untuk menunjang layanan perusahaan tersebut. Kasus selanjutnya ada pencurian akses. Kasus pertama yaitu situs tempo.co. Aksi peretasan terjadi sekitar pukul 00.40 waktu Indonesia Barat, Jumat 21 Agustus 2020. Saat diretas, tampilan ditutupi oleh layar hitam. Di dalamnya tertulis, "Stop hoax, jangan membohongi rakyat Indonesia. Kembali ke etika jurnalistik yang benar, patuhi Dewan Pers, jangan berdasarkan orang yang dibayar saja." Kasus selanjutnya ada pembobolan PIN nasabah. Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA Jaya Setia Atmaja menghimbau nasabah untuk menyimpan data pribadi dengan baik. Jaya bahkan mengibaratkan KTP, kartu ATM, buku tabungan, dan nomor PIN sebagai nyawa kedua yang harus dijaga sehingga jangan sampai diketahui atau diambil orang lain, termasuk kerabat dan orang terdekat. Kasus selanjutnya ada peretasan akun Twitter tokoh ternama. Pembajakan akun Twitter milik sejumlah tokoh ternama untuk mempromosikan penipuan Bitcoin sempat membuat heboh. FBI pun turun tangan untuk menginvestigasi kasus ini. Tidak lama setelah kasus itu merebak, FBI mengumumkan mereka telah membuka investigasi terhadap kasus pembajakan akun Twitter milik pesohor dunia termasuk Bill Gates, Jeff Bezos, Barack Obama, dan Kim Jong-un. Untuk kasus selanjutnya ada kejahatan seksual. Kasus pertama, kasus ancaman konten intim disebar. Artis Gisela Anastasia 30 tahun dan pria bernama Michelle Yukinobu de Freitas yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran video porno Selasa 29 Desember 2020. Pihak kepolisian menjelaskan penetapan tersebut dilakukan setelah 2 kali gelar perkara dan pemeriksaan keduanya sebagai saksi. Kasus selanjutnya adalah kasus ancaman konten intim disebar. Bunga menyintas kekerasan seksual revenge porn oleh mantan pacarnya, mengalami kekerasan fisik hingga penyebaran konten seksual di media sosial. Kasus selanjutnya yaitu kasus Via Valen terima pesan itu. Penyanyi pop duet Via Valen memposting screenshot pesan yang diterima di Instagram Selasa malam 4 Juli 2018. Pesan tersebut berbunyi, "I want you sing for me in my bedroom wearing sexy clothes," yang artinya aku ingin menandatangani untukku di kamarku mengenakan pakaian seksi. Artis itu pun melaporkan kejadian ke polisi. Contoh kasus pemerasan online yaitu yang pertama, pemesaran ACL besok. Polda Metro Jaya akan memeriksa kasus Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri terkait perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada ex-Menteri Pertanian
Mentan Syahrul Yassin Limpo, SYL, pada Jumat 20 Oktober 2023 di Krimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safitri Simanjuntak Barujar Firly diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan pemerasan tersebut. Kasus selanjutnya yaitu pemerasan 63 kepala sekolah. Peran pejabat Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Riau dipecat karena kasus pemerasan terhadap 63 kepala sekolah menengah pertama. Keenam orang tersebut dianggap melakukan perbuatan tercela dan tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah pemerasan seksual Pasutri Medan. Pemerasan seksual online atau sextortion kian marak terjadi di Indonesia. Motifnya pun beragam, dari ekonomi, dendam karena putus cinta, hingga penyimpangan sosial, seksual. Modus yang digunakan juga bermacam-macam, dari mulai metode phishing dengan menggunakan link lewat chat korban hingga melalui penawaran video call text. Kemudian ada kejahatan sumber daya komputer. Kasus pertama, Squid November 2021. Investor mengalami kerugian setelah menciptakan uang kripto Squid, membawa kabur uang senilai 2,1 juta US dollar atau sekitar 30 miliar rupiah usai mencairkan token tersebut. Hal tersebut membuat harga mata uang kripto Squid tertimbun bebas ke level 0 US dollar. Squid sempat melonjak ke level tertinggi 2.861 US dollar sebelum anjlok ke 0 US dollar. Hal ini disebut sebagai rug pull. Contoh selanjutnya ada MTGOX 2015. Pengadilan Jepang telah menjatuhkan pidana kepada CEO MTGOX Mark Complex. MTGOX adalah salah satu penyedia jual beli Bitcoin. Mark Corpus dikenakan pasal penggelapan uang. Ia diamankan polisi Jepang menyusul ditutupnya situs MTGOX. Mark Corpus, yang merupakan kelahiran Prancis, yang dianggap memalsukan data serta mencari senilai jutaan dolar deposit Bitcoin. Selanjutnya ada Arbitrate Juli 2021. Dua bersaudari di Afrika, Rais Chaje 21 tahun dan Amer Chaje 17 tahun, kabur usai dituduh penggelapan miliaran pound sterling melalui platform trading Bitcoin. Awalnya mereka meluncurkan platform trading Bitcoin Afrika pada 2019 setelah dana terkumpul hingga 2,5 miliar pound sterling atau 49 triliun rupiah. Mereka mengaku bahwa Upstreet diretas hingga harus menutupnya. Setelah keduanya menghilang, polisi melakukan penyelidikan kepada keduanya. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari tugas cybercrime dan cyber law dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.